Oke, kita langsung aja ke contoh kasusnya ya. Kenalin, ini agen Graham, sebuah AI yang tugasnya mesan tiket perjalanan. Anda kasih dia perintah simpel, pesankan hotel di Paris. Hasilnya, Graham dengan polosnya memesan kamar di Paris, Kentucky, padahal konferensi Anda ada di Paris, Prancis. Kesalahan sepele, tapi akibatnya bisa fatal. Ini jenis error yang bikin sistem gagal total di lapangan. Ini bukan sekedar pertanyaan teoretis loh, ini adalah mimpi buruk yang bisa jadi nyata di sistem AI manapun yang Anda terapkan. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana caranya Anda memastikan agen AI Anda punya konteks yang pas untuk menghindari bencana kayak gini? Kesalahan lokasi tadi itu, percayalah baru permukaannya aja. Masalah yang sebenarnya itu jauh lebih dalam. Dan biasanya, masalah itu justru muncul waktu kita coba perbaiki kesalahan awal dengan instruksi yang lebih simpel. Oke, kita coba lagi, kita perjelas. Konferensi saya di Paris, Prancis. Apa yang Graham lakukan sekarang? Dia langsung pesenin kamar mewah seharga 900 euro semalam di Ritz. Keren sih, tapi sekarang Anda yang pusing berurusan sama bagian keuangan. Graham sama sekali nggak tahu soal kebijakan perjalanan perusahaan atau batas budget. Ini bukan lagi soal geografi, ini udah masuk ranah kepatuhan bisnis. Nah, disinilah letak perbedaan kuncinya. Di satu sisi, ada yang namanya rekayasa prompt. Ini seni merangkai instruksi yang lebih baik. Ini sifatnya taktis. Di sisi lain, ada rekayasa konteks. Ini adalah disiplin membangun sistem yang ngasih AI semua amunisi yang dia butuhkan. Ini arsitektur. Kita akan lihat kenapa yang kedua ini jauh lebih krusial. Oke, mari kita mulai dengan pendekatan yang paling umum dulu ya. Rekayasa prompt. Idenya kan simpel. Kalau kita bisa kasih instruksi yang lebih jago, kita pasti dapat hasil yang lebih bagus kan? Biasanya ada 4 teknik utama di sini. Pertama, penetapan peran. Ini kayak kita ngasih AI peran. Misalnya, kamu adalah asisten perjalanan ahli. Kedua, kita kasih contoh biar dia tahu format output yang kita mau. Ketiga, rantai pemikiran. Ini maksa AI buat mikir langkah demi langkah biar nggak salah. Dan keempat, batasan. Buat membatasi sumber informasinya supaya dia nggak ngarang bebas. Teknik-teknik ini penting banget dan wajib ada di toolkit Anda. Tapi jujur aja deh, semua ini cuma fokus ke cara kita bertanya. Teknik ini nggak mengubah secara mendasar apa yang diketahui oleh sistem. Kalau mau sistem yang andal sekelas enterprise, kita harus melangkah lebih jauh dari ini. Dan disinilah permainannya berubah. Kita beralih dari sekedar merangkai kata-kata menjadi merancang sebuah arsitektur. Inilah yang disebut rekayasa konteks. Ini bukan soal menciptakan satu prompt yang sempurna, tapi soal membangun lingkungan cerdas tempat AI bisa berkembang dan berhasil. Jadi, apa aja sih isi dari kotak peralatan arsitektur ini? Anggap aja ini adalah komponen strategis Anda buat membangun sistem AI yang benar-benar tangguh dan sadar konteks. Toolkit ini punya beberapa bagian inti. Kita perlu manajemen memori biar AI nggak lupa sama obrolan sebelumnya. Perlu juga manajemen status buat ngerjain tugas-tugas kompleks. Lalu kita pakai RAG buat ngasih dia akses aman ke data internal. Alat dan API ngasih dia kemampuan buat bertindak. Dan injeksi prompt dinamis itu kayak lem yang merekatkan semuanya. Oke, pertama, memori. AI itu butuh 2 jenis. Memori jangka pendek untuk mengingat obrolan yang sedang berjalan, dan memori jangka panjang, biasanya pakai database vektor, untuk mengingat preferensi Anda, riwayat perjalanan, dan pola-pola yang dia pelajari dari waktu ke waktu. Nah, ini yang keren banget. RAG. Anggap aja RAG ini jembatan antara LLM dengan data internal perusahaan Anda. Jadi, waktu agen Graham perlu tahu kebijakan perjalanan, RAG nggak bakal ngirim seluruh dokumen PDF setebal 50 halaman. Nggak, RAG secara cerdas cuma akan mengambil pasal yang relevan, misalnya batas tarif hotel untuk Paris, dan menyajikannya ke si agen saat itu juga. Super efisien! Tentu, AI butuh kemampuan untuk bertindak kan? Disinilah alat berperan. Kemampuan buat memanggil API, ngecek database, atau menjalankan kode. Tapi alat tanpa panduan itu bisa berbahaya. Nah, rekayasa konteks inilah yang ngasih panduan soal kapan, kenapa, dan gimana alat-alat itu boleh dipakai. Jadi AI-nya bertindak dengan benar dan aman. Oke, sekarang mari kita tarik kesimpulannya. Apa artinya semua ini secara strategis bagi Anda saat merancang sistem AI generasi berikutnya? Nah, ini dia perubahan cara berpikir yang paling fundamental.
Di sistem yang dirancang dengan baik, instruksi statis yang Anda tulis, bagian rekayasa prompt tadi, sebenarnya cuma sekitar 20% dari prompt final. 80% sisanya adalah konteks yang disuntikkan secara dinamis oleh sistem itu sendiri, data dari RAG, detail dari memori, dan info dari alat. Jadi Anda bukan lagi nulis prompt, Anda merancang sistem yang membangun promptnya sendiri. Dan hasilnya, kita kembali ke agen Grimm. Dengan arsitektur rekayasa konteks ini, dia sekarang sukses besar. Dia ngecek kalender Anda buat mastiin lokasinya benar, dia pakai RAG buat ngecek kebijakan perjalanan, dan memastikan harganya sesuai budget, dan dia berhasil memesan hotel yang tepat. Masalah selesai.